Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi di mata pelajaran animasi 2 dimensi. Dimana pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas mengenai stop motion, terus membahas juga mengenai digital puppet, juga teknik-teknik dalam animasi 2 dimensi. Oke, sebelum Ibu mulai materi hari ini, Ibu coba absen dulu ya. Pertama, Tiara Gina hadir. Oke, gimana Tiara kabarnya? Ya, alhamdulillah ya. Selanjutnya Putri Sabila hadir. Gimana nih Putri? Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Dara Syifa. Dara Syifa hadir. Oke, gimana Dara kabarnya? Alhamdulillah. Yang terakhir di sini ada Citra. Ada Citra? Oke, Citra sehat ya Citra? Ya, alhamdulillah. Kalau udah pada hadir semua nih, alhamdulillah juga pada sehat. Jadi tolong dijaga kesehatannya ya, apalagi di bulan Ramadan ini kita sambil berpuasa, kita juga harus tetap menjaga kesehatan agar puasa kita lancar, proses belajar juga lancar. Oke. Sesuai yang udah Ibu sampaikan tadi, jadi hari ini kita membahas tentang stop motion anak-anak. Sebelum membahas tentang materi stop motion, Ibu mau tanya nih, ada yang ingat gak ya minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Ayo, ada yang ingat? Oke, gimana Dara? Oke, betul banget apa kata Dara. Jadi minggu lalu kita sudah bahas mengenai cara atau teknik-teknik membuat karakter dalam animasi 2 dimensi. Oke, kita lanjut aja ke materi hari ini mengenai stop motion. Sebelum Ibu yang jelasin ya apa itu stop motion, ada yang mau mencoba menjelaskan apa itu stop motion menurut pendapat kalian anak-anak? Boleh Citra, gimana? Oke, bagus banget ya apa kata Citra, berarti Citra sudah paham nih apa itu stop motion. Oke, satu lagi deh, siapa ya yang mau coba? Boleh, Dara Syifa. Oke, betul ya apa kata Dara. Terima kasih Dara, terima kasih Citra sudah mau menjelaskan menurut pendapat kalian apa itu stop motion. Di sini Ibu share screen ya. Kita ke slide pertama. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan apa itu stop motion. Jadi stop motion itu adalah teknik membuat sebuah animasi, sebuah film atau sebuah movie yang dibuat itu seolah-olah menjadi sebuah potongan-potongan gambar yang saling berhubungan satu sama lainnya sehingga dapat membentuk suatu gerakan bahkan alur cerita dari potongan-potongan gambar itu. Oke, di sini juga Ibu bakal jelasin mengenai jenis-jenis stop motion. Di sini tuh Ibu bakal jelasinnya 4 jenis stop motion. Sebenarnya jenis-jenis stop motion itu nggak hanya ada 4 anak-anak, melainkan ada lebih dari 4. Maka dari itu Ibu minta tolong ke kalian untuk cari lagi jenis-jenis stop motion di luar yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini ya. Oke, yang pertama itu ada animasi clay atau clay animation. Kalau animasi clay ini atau stop motion jenis animasi clay ini dimana setiap bagian dari animasinya, mau itu karakternya ataupun latar belakangnya atau backgroundnya itu dapat diubah bentuknya. Karena kalau untuk animasi ini tuh terbuatnya itu dari bahan-bahan lunak seperti plastisin. Mungkin kalian waktu masih kecil atau bahkan sekarang juga masih suka bermain dengan plastisin, clay, mungkin bisa dijadikan sebuah jenis stop motion ya. Selanjutnya di sini yang kedua ada teknik animasi cut out atau cut out animation, dimana kalau teknik ini tuh bisa dibilang cukup unik karena menggunakan objek dan karakternya itu dari bahan-bahan atau material-material seperti kertas, terus bisa juga dari kartu atau bahkan hasil cetakan gitu. Kertas hasil cetakan juga bisa. Oke, di sini ada yang tahu nggak ya siapa sih konten kreator di Indonesia yang cukup terkenal yang biasa membuat stop motion teknik ini? Ada yang tahu? Boleh Putri Sabila? Siapa?
Oke, betul ya apa kata Putri. Jadi berarti Putri sering nih nonton animasi stop motionnya karya beliau ya. Oke, jadi Aulion ini adalah sosok atau tokoh konten kreator stop motion terkenal yang suka membuat teknik-teknik stop motion menggunakan teknik-teknik cut out. Oke, yang ketiga ini ada teknik animasi atau teknik stop motion pasir. Anak-anak mungkin cukup familiar lah ya untuk kalian terkait teknik animasi yang satu ini. Jadi teknik animasi stop motion pasir ini itu menggunakan pasir dalam permukaan yang datar, yang besar biasanya, dan membuat gambar-gambar yang bisa dimainkan atau seolah-olah gambar-gambar itu tuh bergerak. Nah, ibu mau tanya lagi, sosok atau tokoh yang suka bikin animasi pasir di Indonesia yang cukup terkenal, ada yang tahu? Ya, siapa Dara? Oke, betul banget apa kata Dara. Jadi Vina Chandrawati itu adalah salah satu tokoh di Indonesia yang suka memainkan teknik animasi pasir. Selanjutnya ini ada yang keempat atau yang terakhir ibu jelaskan, ada teknik animasi gambar atau hand drawing animation. Nah, kalau teknik animasi yang satu ini atau teknik stop motion yang satu ini itu kita harus menggambar manual, menggunakan gambar manual, gambar tangan, setahap demi setahap, atau bisa dibilang tuh frame by frame ya. Jadi kita gambar misalnya nih ya, misalnya Dara Shiva ini pengen membuat animasi atau stop motion bergerak, yaitu melangkah atau jalan. Jadi di sini Dara harus membuat dulu frame awal. Frame awal itu misalnya orangnya atau Dara itu lagi berdiri. Dara harus gambar manual di kertas. Setelah itu Dara bikin lagi frame selanjutnya, misalnya tangannya itu bergerak atau kakinya bergerak. Nah, itu Dara harus menggambar manual. Oke, kalau teknik animasi gambar hand drawing ini tuh bisa dibilang cukup sulit ya, karena harus menggambar manual frame by frame-nya. Oke, sampai sini, sampai jenis-jenis stop motion ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oke, cukup dimengerti ya. Oke, bisa kita lanjut ke gambar digital puppet. Puppet atau wayang. Nah, itu istilah lain dari sebuah desain karakter atau model animasi. Dalam merancang karakternya atau dalam membuat karakternya itu hampir sama mengenai teknik puppet ini dan karakter yang udah kita jelaskan minggu lalu anak-anak. Bedanya itu di bagian menganimasikannya atau menggerakkannya. Kalau karakter biasa yang kita buat minggu lalu itu bisa kita gerakkan menggunakan teknik-teknik tuning atau teknik-teknik frame by frame. Nah, kalau puppeteer ini bisa kita gerakan atau bisa kita animasikan dengan menggunakan bone atau yang biasa kita sebut itu tulang di software animasi, atau istilahnya itu dalam animasi 2 dimensi dan 3 dimensi itu dikenal dengan istilah ringing anak-anak gitu. Jadi untuk gambar puppeteer ini tuh ada beberapa elemen-elemen. Ada kepala yang tujuannya itu untuk menampilkan ekspresi karakternya, terus ada badannya, ada tangan, dan ada kakinya. Nah, untuk membuat puppet ini atau membuat bontul ini tuh kita harus memisahkan dulu elemen-elemennya itu menjadi beberapa layer yang berbeda. Misalnya layer kepala dengan layer tangan itu nanti kita jangan disamakan, jangan disatukan. Jadi kita harus pisah layernya biar nanti kita bisa menggunakan teknik bontul ini gitu. Oke, sampai elemen-elemen dulu nih, sampai elemen-elemen gambar puppet ini. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, di sini ibu nih yang mau bertanya. Oke, di sini kan di PowerPoint yang ibu tampilkan ini ada karakter ya. Ada karakter objek 3 dimensi di sini ya. Ibu mau tanya, kalau kita mau menggerakkan tangannya ini, kira-kira kita menaruh bone-nya atau menaruh tulangnya itu di mana ya anak-anak? Ada yang tahu nggak? Boleh nih, Putri kayaknya tahu. Di mana Putri? Oke, betul ya. Jadi kita menaruh bone-nya itu di siku, bisa juga di engsel ini ya. Kayak gitu. Terus yang kedua itu kalau kita mau menggerakkan kepalanya, kita mau menggerakkannya hanya kepalanya saja nih, kira-kira
bondnya yang kita taruh itu ada di mana ya? Oke, siapa ya? Dada Shiva mungkin. Di mana Dada Shiva? Oke, bener ya. Jadi kita menaruh bondnya itu ada di leher. Jadi biar kepalanya itu geraknya itu lebih luas gitu, nggak kaku. Oke, sampai sini mungkin udah cukup mengerti anak-anak. Kita next slide. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai cara membuat puppeteer. Terus di sini Ibu mau menjelaskan dulu sedikit mengenai teknik-teknik animasi 2 dimensi. Pertama ini ada teknik twinning. Apa sih pengertiannya? Jadi teknik twinning ini adalah proses membuat sebuah pergerakan animasi dengan cara memberikan perubahan pada bentuk atau posisi objek dengan menentukan keyframe awal dan keyframe akhirnya, sehingga dapat terbentuklah frame-frame baru di tengahnya. Jadi untuk teknik ini kita nggak perlu lagi frame by frame anak-anak, nggak kayak yang minggu lalu kita bahas mengenai frame by frame. Jadi kalau di sini itu kita cukup menentukan keyframe awal dan nanti keyframe akhirnya itu akan keyframe tengah-tengahnya itu akan menyesuaikan, gitu ya. Selanjutnya ada cara kerja animasi twinning. Nah, kalau prinsip kerja dalam motion twin ini tuh adalah membuat sebuah objek pada frame pertama dan frame terakhirnya aja. Sedangkan frame-frame di antaranya atau frame-frame di tengahnya itu akan dibuat secara otomatis seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, objek yang dapat diaplikasikan dalam motion twin ini adalah objek berupa simbol, grup atau teks. Selain simbol, grup, dan teks itu tidak bisa dijadikan motion twin. Nah, di sini itu selain motion twin ada juga shape twin. Kalau shape twin ini adalah perubahan bentuk dari suatu objek ke objek lain. Tadi kalau tadi motion twin ini kita harus berupa simbol, teks ataupun grup. Kalau di shape twin ini kita harus berupa objeknya itu berjenis shape. Jadi nggak bisa kita mengubah shape twinnya itu dalam bentuk grup atau dalam bentuk teks, tetapi harus bentuknya itu shape, mau itu dari bulat ke persegi panjang, dari persegi panjang ke segitiga misalkan, kayak gitu. Nah, untuk ukuran file yang dihasilkan dari teknik ini tuh cukup besar dibandingkan dengan motion twin. Oke, sampai materi hari ini sampai shape twin aja dulu. Gimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, gimana? Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Dari awal mungkin sampai terakhir kita bahas shape twin. Oke, karena belum ada yang mau bertanya, Ibu ini yang tanya. Tadi kita sudah membahas mengenai motion twin, terus shape twin. Ibu mau tanya perbedaan motion twin dan shape twin. Ada yang mau mencoba menjelaskan? Oke, boleh Putri, gimana nih perbedaannya? Oke, bagus banget, udah betul banget jawaban dari Putri. Berarti Putri udah menyimak nih dari tadi pertemuan hari ini mengenai perbedaan dari shape twin itu apa dan motion twin itu apa. Oke, selanjutnya Ibu mau bertanya lagi mengenai elemen-elemen dari gambar digital puppeteer. Tadi Ibu sudah bahas. Ibu mau bertanya, apa sih elemen-elemennya, ada apa aja sih dalam elemen-elemen gambar digital puppeteer? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, boleh Citra. Oke, udah betul ya apa kata Citra, elemen-elemennya tadi ada dari kepala, tangan, badan, dan kaki. Oke, berarti Citra juga sudah menyimak nih. Oke, karena materi hari ini udah selesai juga, sebelum Ibu tutup kelas hari ini, Ibu mau minta tolong ke kalian untuk mencoba meresum atau mencoba menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini. Ada yang mau mencoba? Nih kayaknya Tiara Gina dari tadi belum nih. Coba Tiara Gina. Oke, terima kasih Tiara Gina. Udah bener ya Tiara Gina, berarti hari ini menyimak dengan benar nih. Oke, Ibu tutup kelas hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mengerjakan tugasnya. Jangan lupa jaga kesehatan terus biar kalian lancar dalam ibadah puasanya, juga dalam mengerjakan tugas dan belajarnya. Oke, Ibu tutup kelas hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.